orang akademis itu agak jauh dengan politik. Awalnya tuh kayak dulu juga aku punya idealisme yang sama. Why I have to explore these things. Tapi balik lagi ke yang Miss Indonesia itu waktu itu. Bahwa apa yang dikerjakan sebagai enabler itu, apa yang dikerjakan kayaknya nggak akan turun ke masyarakat kalau nggak ada yang orang akademis yang bekerja di politis. Setelah ini, kemudian ketika masuk di politis segala hal, aku punya akses lebih untuk mengaktualisasikan apa yang ada di pikiran aku di tesisku tuh, aku aktualisasikan. Tentang ketahanan pangan, tentang anak muda dan segala hal. Jadi memang kita politik itu as a tool, right, untuk bisa menggait itu masuk langsung ke masyarakat. Jadi menteri satu saat tertentu possible? Doakan saja. Amin. Menteri apa Pinka? I really want to be a menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Oke. Pun ataupun menteri pendidikan. Wah. Oke, amin. Mudah-mudahan ku percayakan anak-anak dan generasi depan cucuku di tanganmu ya. Let me develop myself first. Iya. Hai X People, Bayu Oktara ketemu lagi hari ini di Titik Temu, di mana kita akan ngobrol dengan Priyanka Putri Arifia. Seorang, banyak banget kalau misalnya saya ceritain apa aja profesi beliau. Yang jelas beliau adalah dari sisi akademis memiliki background Master of Biomanagement. Terus runner up Miss Indonesia di tahun 2024. Dan saat ini menjadi salah satu anggota tim optimasi dan pengembangan kebijakan Bandung Utama. Wah, timnya Pak Wali, iya mah. Terus seorang organisatoris, interested in biological technology, bioindustry management, public speaking, social activities, and singing. Nanti kita akan lihat itu, apakah benar dia seorang penyanyi dan punya motonya cukup menarik. Nanti kita juga akan elaborasi. Root in truth, anchored in faith. Di mana proses sampai mendapatkan moto ini, itu yang akan kita gali. Tapi saya mau ketemu dulu sama Pinka. Yes. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. You look stunning as always. Thank you, very happy to be here ngobrol sama Mas Bayu. Thank you loh Pinka, di sekian banyak kegiatannya masih bisa meluangkan waktu. Tapi dari seorang akademisi gitu ya, lalu kemudian masuk ke Miss Indonesia, terus sekarang bukan beririsan lagi, ini mah ada di pusaran politik Kota Bandung gitu. Gimana ceritanya sih? Gimana ceritanya bisa menekuni tiga hal yang ada hubungan gak sih tiga hal itu? Akhirnya ada. Oke, gimana ceritanya? Jadi memang ini is very unique experience. Oke. Bahkan mungkin di lingkungan kampus juga ini merupakan suatu orang dengan experience yang aneh gitu loh maksudnya. Dulu S1 ku bioengineering. Oke. Intake-nya bahkan a lot of experience in laboratorium. Dulu aku anak lab tok gitu. Bahkan kita analisis tentang bakteri. What? Ya, microscope and bla 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 bla. Emang suka dari kecil? Karena memang bioengineering tuh ranahnya di sana. Dulu S1 ku kan bioengineering ITB. Oke. Jadi memang kita tuh beririsan sama teknik kimia. Cuman memang tentang proses produksi dan segala hal. Cuman kita produksinya agen-agen hayati, bakteri, jamur, dan segala hal. Jadi kita benar-benar analisis dari bagian bakterinya kita analisis, bagian mesinnya kita analisis juga, sistem produksinya kita analisis juga. Jadi aku benar-benar anak teknik. Kok bisa tertarik sih sama dunia itu? Gini, kalau misalnya emang kamu suka teknik ya, kan teknik banyak. Ada ya macam-macam kan. Teknik kenapa ini teknik kimia? Teknik kimia bukan ya? Teknik kimia tuh kita sister lah. Kita sister. What? Itu kan ada agak jarang perempuan ada di situ. Apa cukup banyak sekarang? Seiring waktu semakin banyak. Oke. Mungkin karena memang awalnya jadi memang aku tuh very in love dengan biologi. Sebenarnya aku tuh memang anak IPA banget, anak ngitung banget dari SD pun Anak sampai SMP, STEM SMA. banget ini Anak perempuan nih. IPA banget lah intinya, anak IPA banget.
I fell in love with biology back Oke. then di high school gitu. Kemudian kalau anak biologi tuh sebenarnya apa sih? Pasti masuknya kedokteran gak sih? Biasanya. Biasanya kedokteran. Nah, kenapa nggak ngambil kedokteran? Nah, tapi aku tuh nggak mau ngambil ngasal-ngasalan kan jurusan tuh. Aku benar-benar tes sidik jari kah, tes apapun itu ya, supaya aku nggak salah. Takut aku stres karena Iya, aku betul, tuh betul, rasa betul. jadi dokter itu a very long journey. Iya, nggak Very long selesai sih. journey. Terus udah itu kalau misalkan nggak punya simpati lebih kepada human Ya. to human satu, terus udah itu kita nggak punya kayak punya sense lebih yang lebih spesifik detail dan segala hal, itu kayaknya akan stres dan overwhelm jadi dokter. Aku Oke. nggak mau berhenti di tengah-tengah. Kemudian seiring berjalannya tes-tes tersebut, dokter tuh nggak cocok bagi aku, Cenah. Oh, gitu? Dokter tuh nggak Kata cocok si sidik bagi jari kamu teh. sidik jari aku teh. Itu teh nggak terus? cocok bagi dari apa namanya psikolog juga nggak cocok. Jadi cocoknya ten apa? Cocoknya ternyata tentang yang hitung-hitungan, yang benar-benar fisika kimia. Aku bingung. I fell in love with biology dan nggak terlalu dengan kimia dan fisika. Kenapa ya waktu SMA tuh gitu? Bingung kenapa ya. Tapi oke, katanya kayak gini. Kayaknya kita cari yang biologi yang benar-benar beririsan dengan teknik, yang benar-benar fisika kimianya juga kuat, tapi biologi sebagai dasar ilmu, tapi memang pengembangannya di fisika dan kimia. Apa tuh? Ya apalagi kalau nggak ITB gitu kan, tadi cari yang deket aja gitu loh. Oke, ITB bioengineering iris. Karena kalau biologi mah memang benar-benar pure biologi Enggak ya. biologi murni gitu. Apa yang masih ada tekniknya? Bioengineering. Bioengineering awalnya kan kayak aduh gimana ya gue fisika kimianya, mana ITB tuh tahun pertama kan TPB tahap Pengembangan TPB bakat ya apa apalah ya? jadi kalau tingkat 1 tuh kita tuh belajar tentang fisika dasar, Oh. kimia dasar. Jadi kita tuh semua jurusan sama. Mata kuliahnya fisika dasar, kimia dasar, kalkulus. Ya mau dihindarin malah dapat juga tuh. Itu semua dapat dan kita tuh kayak 3 tahun masa SMA dirapel jadi 1 tahun Mantap. dengan kesulitan seperti olimpiade. Audit Itu tuh cilat. kayak apa ya? Kayak penyamarataan kurikulum gitu. Jadi Oke. orang tuh harus matrikulasi lah semacam kayak matrikulasi gitu ya. Oh, dan itu oke. tuh jadi penentuan kita masuk jurusan apa. Nah, di situ hasilnya adalah kamu masuk Alhamdulillah ke jurusan masuk seperti bioengineering, itu yang paling favorit di Sesuai harapan. fakultasku, sesuai harapan. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kita kalau terima ITB fakultas dulu, Tapi belum kan jurusan. tapi kita mau kuliah ya, kita udah kebayang nanti profesi apa yang dijalanin gitu. Nah, waktu ambil kuliah itu kebayangnya profesi apa, Pinka? Kebayangnya aku bener-bener kayak di kalau aku boleh sebutin kayak Pertamina, kayak Oke. Unilever, kayak bla bla bla, karena emang arahnya ke sana ranahnya. Oh. Tapi setelah aku seiring berjalan waktu ternyata kayaknya bukan aku yang salah, Tapi gurunya yang salah. kenapa? Waktu aku ketemu di ITB dengan dosen yang keren-keren, I fell in love hardly to With? chemistry. Oh, what? Wah, Nggak parah jadi banget. chemistry nih? Wah, malah chemistry, bahkan biologi kayak apaan sih biologi gitu. Sekarang tuh gitu. bahkan kimia dan fisika tuh kayak wow, ternyata gue selama ini lebih ke bukan nggak bisa fisika kimia, tapi silver liningnya belum dapat, story-nya belum dapat, karena sebenarnya mau keilmuan apapun itu tuh tentang dapat nggak sih story-nya dari keilmuan itu. Ini good point sih. Maksudnya kadang-kadang kita udah mental block duluan, Iya. udah gitu kita setting, this is not my thing, gua nggak suka. Karena emang kita belum ketemu silver liningnya aja ya. Iya. Hal yang menarik, story yang bisa bikin kita mau mengeksplor lebih jauh. Betul, karena aku tuh mikir bahwa kayak gini, rumus itu sebenarnya adalah tools yang bisa kita pakai untuk bercerita. Itu yang aku dapetin ketika aku masuk kampus. Oke. Biasanya kalau misalkan di ITB tuh soal cuman 3 baris, Tapi? 3 baris, tapi jawabannya 2 lembar. Iya, Itu iya, kan berarti iya. bercerita kan? Betul. Dulu kayak gue rumus apa sih ini gue nggak tahu, terus apa kayak apa gue nggak tahu. Itu cara menyambungkan satu rumus dengan rumus lain kita tuh nggak tahu. Iya, Tapi iya, ketika iya. masuk sana ternyata itu tools untuk bercerita. Oh, setelah aku dapet aku setelah itu aku jatuh cinta banget sama fisika dan kimia. Jadi I'm very like IPA person banget. Dari keluarga support. Support. Karena emang mereka punya interest yang sama kurang lebih. Not really, but like kalau oke. if you like it, if you love it, then go Go for it. for it. Wow, oke. Ya. Nah, terus Miss Indonesia, Nah, lagi anak-anaknya kuliah di ITB, banyak orang yang berpikir, ya udah fokus aja. Apalagi kamu kan kuliahnya di bidang yang bener-bener perlu konsentrasi dan fokus gitu. Sementara kita tahu kalau kayak beauty pageant contest ini kan
menjadi biasanya salah satu pintu masuk untuk ke dunia entertainment. Ya, betul. Nah, waktu itu motivasinya apa? Motivasinya aku tuh selalu ngelakuin monthly recap atau monthly evaluation for Monthly. myself ya. Gila. Kalau misalkan if you Gue know 5 tahun SWOT, aja kadang-kadang, ya kadang-kadang enggak. SWOT, biasanya SWOT tuh kayak very common method, tapi aku pakai untuk diri sendiri. Wow. Kayak seiring berjalannya waktu, aku banyak kerja di lab gitu-gitu. Ya. Walaupun aku suka keilmuannya, tapi kalau aku ngerjain ini terus, kayaknya aku stres deh. Ternyata I'm such an ambivert person. Karena kalau di lab itu bener-bener kayak introvert banget kan. Iya Diem, dong. ngeliatin ini. Dulu, makanya kita tuh selalu ada mental block dulu. Oh kayaknya gue introvert deh. Tapi kita gak explore hal lain kan. Dan gak jujur pada diri sendiri bahwa kayaknya gue gak nyaman gitu. Betul. Waktu itu di lab bener-bener setahun tuh nginep, bahkan 5 hari di lab tuh kayak overwhelming for me. Bahkan karena aku kabur ke Sumedang dulu nih biar nyetir dulu, biar refreshing gitu-gitu dan segala hal, refreshing di protokol dan segala hal. Banyak refreshing ke yang lain, berarti kayak I'm such an ambivert. Satu. Kemudian juga aku pikir aku tuh bukan orang jenius, tapi aku orang rajin. Oh, lebih susah orang rajin bukan? Memang, makanya kayak aku bikin SWOT analysis itu. Kayaknya oke, aku bisa bekerja secara akademis, tapi kayaknya kalau misalkan seumur hidupku akan intek dengan data-data gini-gini, kayaknya ada yang lebih capable of that dan lebih enjoying that gitu. Temanku ada yang benar-benar kayak, wih datanya mau seribet apapun, she really enjoy it gitu. Tapi kok gue enggak ya? Kayaknya Okay. aku positioning, aku tuh selalu pikir bahwa kayak every person itu punya fungsi sosialnya masing-masing. Mungkin dia di bagian itu, tapi kayaknya gue tuh lebih ke siapa sih? Apa gue tuh adalah orang yang merepresentasikan apa yang gue pelajari. Karena sayangnya adalah kebanyakan orang-orang yang diam di lab, they have such a brilliant idea, tapi they don't know how to communicate it to people supaya mereka tahu. Oke. Kayaknya fungsi sosial saya di situ deh. Di gitu. situ ya, enabler. Iya. Oke. Enabler gitu. Right. Jadi kayak setelah itu kayak oke, aku udah mulai tahu nih kayaknya saya nih posisinya di situ deh. Cuman walaupun waktu itu tuh belum tahu kemana sih arahnya, lewat mana sih, karena kan kita juga di situ-situ aja gitu kan lingkarannya. Dimana kalau lingkaran di sini kan ya orang lab pasti intiknya masuk perusahaan segala hal. Nggak tahu Tuhan berkata apa gitu kan, tiba-tiba Miss Indonesia datang ke kampus ke ITB. Memang dia tuh ada namanya kampus hunt. Oke. Jadi dia ke ITB, ke Unpas, ke Unpad dan segala hal. ITB di-share di grup temenku, @pinka gitu, ikutan woi gitu. Terus ikutan woi. responnya gimana waktu itu kamu? Awalnya kayak, aduh males banget gak sih gitu kan, males banget gak sih gitu. Kita lagi capek loh di lab gitu kan. Ikutan aja, jangan kepedean bilang gitu. Dianterin ya sejurusan, bener dianterin. Ke pemilihan itu. Waktu ikut proses pemilihannya biasa-biasa aja. Ya audisi lah ya, audisi di Braga waktu itu, audisi di Braga. Ya, aku tuh cuman mikir bahwa kayak oke, ini tuh bukan ranahku. Jadi I just wanna to have fun. Ya udah. Ketika juri nanya, ya udah gue jawab gitu. Gitu aja, simple itu ya. Kalau oke, we have to be representable, aku dan cantik dan segala hal gini. Tapi ya kayak aku nggak terlalu banyak burden kayak I have to win, I have to represent, aku harus jadi finalis. Enggak. Oke, ikutan aja lah. Ikut aja dan ternyata rezekinya di situ. Ternyata rezekinya di situ. Karena mungkin genuinnya kelihatan. Right. Dari awal tuh aku mungkin juri juga udah bisa membaca bahwa aku adalah orang yang tomboy, orang teknik, orangnya bukan entertain gitu loh. Tapi mungkin aku bisa ngomong gitu aja. Cuma aku mungkin kayak jadi emang orang nih di sini gitu. Dari kampus di kalangan ya kalau dilihat kan fakultas itu kan banyak yang seperti kamu bilang banyak yang introvert, nggak banyak yang ambivert kayak kamu. Udah doyan ngomong tuh di kampus? Udah cukup ya. Di momen apa biasanya? Biasanya kalau di orator dan segala hal biasanya aku yang kamu bagian berorasi jadi MC acara kampus. Wow. Gitu-gitu. Jadi tapi memang ranahnya masih kampus gitu loh, belum kemana-mana gitu. Tapi makanya begitu ketemu dengan si Miss Indonesia ini kayak seperti dapet
ininya dong, dapat jalurnya dapet gitu loh untuk jalurnya. tentang public speaking. Dan Iya. karena memang ngomong-ngomong perihal nyanyi, dari dulu tuh aku udah intek dengan panggung, jadi udah nggak demam panggung dari dulu. Dari kecil tuh suka nyanyi ya? Sebenarnya aku tuh introvert banget. Oke. Kecilnya introvert parah. Temennya cuma 3. Cuman waktu SMP, kebetulan aku SMP di Taruna Bakti. Oke. Di SMP tuh aku suka nyanyi, tapi di kamar mandi, penyanyi kamar mandi. Suka nyanyi. Udah itu waktu itu lagi istirahat. Aku kayak nyanyi biasa ngahaleuang lah kalau orang Sunda mah. Ngahaleuang gitu. Okay. Kebetulan wali kelasku tuh guru musik. Okay. Dia masuk ke kelas. Suara kamu kok lumayan Pin gitu maksudnya gitu kan. Nah, dia itu punya program namanya Friday Beat. Jadi every class have to represent anything di hari Jumat itu, tapi especially music. Oke. Setiap hari Jumat. Kamu ambil. Dan waktu itu kebetulan minggu itu bagian kelasku, kamu coba ya. Kamu tampil apa kayak lagu gitu kan di situ. Aduh Pak, jangan Pak, saya takut gitu. Jadi SMP tuh parah banget takut. SMP dia. SMP tuh takut banget. Terus. Terus udah itu ya udah. Abis itu nyanyi, dan dibilang bagus. And then setelah itu mulai jadi solois di kampus, acara di sekolah. Di sekolah tuh kita ada namanya konser tahunan, namanya home concert. Dan kamu tampil. Tiba-tiba aku di tahun itu tampil. Jadi 2 tahun berturut-turut jadi solois. Jadi setelah itu aku sering nyanyi di SMA, kemudian masuk ikut musik klasik dan berbagai hal. Jadi memang setelah itu mulai sering ke panggung dari SMP. Jadinya aku nggak ada demam panggung. Udah terbiasa dengan panggung. Tapi kok nggak diseriusin nyanyinya? Belum punya waktu lagi. Apalagi sekarang. Nanti masuk ke pertanyaan berikutnya. Apalagi sekarang ada tim kebijakan. Ya, di posisi kamu apa peran di situ? Sebagai anggota. Di situ memang Pak Wali di tim ini ingin ada representasi anak muda. Oke. Gitu di situ. Dan kebetulan ada 2 anak muda, salah satunya adalah aku gitu. Maybe awalnya kayak sangat jauh ya, kalau aku boleh cerita silver liningnya sangat jauh dari seorang akademisi kemudian Miss Indonesia and then politik. Kok jadi politik gitu loh. Ini kok jadi aneh gitu. Kok jadi kesana gitu. Tapi apakah balik lagi nggak nih ke apa yang diinginkan gitu loh. Ini bioengineeringnya gimana nih? Tapi believe it or not, kalau karena dikerjakannya dengan ini, balik lagi kok. Nah, ceritanya adalah ikutan Miss Indonesia. Kemudian after that I got the title, alhamdulillah runner up. Itu unexpectedly. Okay. I don't know why. Why runner up. Runner up. Kemudian aku sempat coba juga di TV kan as a presenter gitu-gitu. Okay. Tapi di situ kan aku lagi ngerjain tesis S2 juga. Karena aku dari S1 dan S2 fast track, jadi S1 S2 5 tahun. What? Yang bener loh. Iya. Seriously? S2-nya berapa tahun? S2-nya jadi setahun. Ngerjain tesisnya di S1 ya? Udah mulai. What? Gila. Udah mulai. Nah, waktu itu aku kebetulan masih ngerjain lagi rebet-rebetnya tesis tuh abis Miss Indonesia, karena kan udah mulai terbengkalai itu 3 bulanan tuh Miss Indonesia lagi terbengkalai, lagi ngerjain. And then temanku presiden BEM, kalau bahasa ITB-nya KM, presiden KM dan MWAWM-nya ngajak, Pin, kita bikin komunitas yuk gitu tentang Bandung gitu, namanya Bandung Milik Kita. Bandung Milik Kita tuh apa? Bandung Milik Kita adalah community base yang kita tuh sebenarnya sebenarnya non political banget. Itu bahkan pengen melihat berbagai sudut pandang dari masyarakatnya, dari pemangku kebijakan, bagaimana sih. Jadi kita tuh pengen bikinnya policy brief dari masyarakat lah untuk diajukan gitu loh. Waktu itu justru kita banyak komunikasi dengan berbagai calon wali kota. Kita ngobrol aja. Salah satunya dengan Om. Oh, pengen tahu. Salah satunya pengen tahu aja, karena kita memang benar-benar basicnya gitu akademis yang pengen tahu aja sih gimana sih caranya pengembangan policy di Kota Bandung nih gitu loh. Apa gimana sih cara pandangnya gitu. Tapi dari pengalaman kamu ngobrol sama calon-calon wali kota itu, menurut kamu wali kota yang sekarang itu pilihan tepat apa enggak? Salah ya, jangan jawab dong. Nah, jangan jawab. Ya kan udah terbukti, terpilih dan very good choice, karena memang Pak Wali Kota itu adalah dari sekiannya yang paling terbuka dengan anak muda. Oh, seriously? Iya. Oke. Kalau yang lain itu cuma ketemu satu-satu, sama Pak Wali udah 3 kali. Oh. Karena ngobrol aja kita sama bareng-bareng sama teman-teman. Okay. Gitu. Unexpectedly after abis ketemu tentang Bandung Milik Kita sebenarnya ya, diminta sama Pak Wali as a
personal approach untuk menjadi juru bicara waktu itu. Juru bicara waktu kampanye, representasi anak muda lah gitu. Waktu kampanye. Banyak yang bilang waktu kampanye 2024 lalu itu salah satu kampanye yang terbrutal. Very kacau banget gitu. Terang-terangan, lalu kemudian maksud terang-terangan tuh hal-hal yang nggak sepatutnya ya dilakukan secara terang-terangan. Lalu kemudian ya transaksional. Menurut kamu sebagai anak muda kan punya idealis. Oh iya, sangat idealis, dan sejujurnya waktu itu memang ini adalah waktu itu ranah kampanye itu adalah ranah yang sangat baru. Bagi aku, misalnya political dan bla bla bla. I used to be academic, jauh dari namanya politis, so kayak suatu hal yang sangat berkebelakangan. So I have to manage it. Mana yang harus aku manage dan enggak. Tentang transaksional, it's up to you all seniors gitu. Dan kalau sekarang aku kita fokus ke anak muda, community. Kita banyak gaya. Waktu itu kita mengerjakan 3 roadshow, anak muda tuh 3 roadshow, yang 3 itu tuh ada isu yang berbeda. Jadi isu 1 misalkan pendidikan apa, kita invite teman-teman komunitas di Kota Bandung untuk kita sama-sama brainstorming bla 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 dari 3 roadshow itu. Puncaknya itu udah di tanggal 28 Oktober di Sumpah Pemuda di Saung Ujo waktu itu. Kita semua community yang ikut waktu 3 roadshow itu kita ikut bareng-bareng, dan ada Om di situ yang ngomong gimana sih dia itu handle anak muda di Kota Bandung. Jadi memang aku ranahnya emang just being a dari perspektif youth, anak muda, dari perspektif anak muda as a politik. Makanya nggak heran sekarang ada di kepengurusan, bukan kepengurusan tapi keanggotaan panitia AAYF. Betul ya? Asia Africa Youth Forum. Yang akan dilangsungkan tahun ini. Iya. Nah kita doakan. Mudah-mudahan sukses, lancar, karena ini kan sekaligus mengukuhkan Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika. Solidaritas Asia Afrika. Balik lagi ke kamu dan politik. Waktu masuk ke politik, misinya berarti untuk pengembangan dan pemberdayaan anak muda di Kota Bandung. Sebenarnya itu. Sebenarnya adalah anak muda, karena memang itu kan positioning aku di situ gitu kan. There's a lot of things that I haven't explore yet gitu kan, apalagi ranah-ranah yang perihal policy dan segala hal. Tapi kan seiring berjalannya waktu, aku jadi belajar gitu. Dan sering berjalannya waktu juga, aku jadi semakin dekat dengan keinginannya memang awalnya ketahanan pangan itu kan. Dari itu makanya aku mau kaitin, soalnya gini, banyak orang-orang yang di dunia pertanian merasa kesulitan untuk membawa anak muda kembali bertani karena dianggap kuno, tidak menghasilkan. Sementara kamu punya misi untuk anak muda dan punya background education yang punya bioengineering, begitu juga biomanagement ya. Itu kan ke arah salah satunya pertanian ya. Betul. Jadi dulu memang orang-orang selama ini mungkin orang akademis itu agak jauh dengan politik. Awalnya tuh kayak dulu juga aku punya idealisme yang sama. Why I have to explore these things. Tapi balik lagi ke yang Miss Indonesia itu waktu itu, bahwa apa yang dikerjakan sebagai enabler itu, apa yang dikerjakan kayaknya nggak akan turun ke masyarakat kalau nggak ada yang orang akademis yang bekerja di politis. Setelah ini, kemudian ketika masuk di politis segala hal, aku punya akses lebih untuk mengaktualisasikan apa yang ada di pikiran aku di tesisku tuh. Aku aktualisasikan tentang ketahanan pangan, tentang anak muda dan segala hal. Jadi memang kita politik itu as a tool untuk bisa meng-guide itu masuk langsung ke masyarakat. Jangan jadi apa yang dikerjakan menjadi ilmu itu stays in the lab, stay in the class. Jangan justru langsung diimplementasi ya. Kalau misalkan memang ingin mengimplementasikan masuk ke masyarakat, ya you have to be intact with government, lebih tepatnya itu. Karena kalau aku sih sebenarnya non political sampai saat ini, aku tidak terafiliasi sama sekali dengan partai apapun gitu. Tapi memang intact dengan government, punya networking dengan government, dengan apapun itu yang ada di Indonesia ini sebenarnya sangat terbuka. Itu adalah salah satu tools untuk kita mengaktualisasikan idealisme kita. Kalau bicara soal anak muda, Pinka, anak muda Bandung kan ada yang banyak yang bilang katanya sekarang udah nggak ada identitasnya anak muda Bandung. Gimana kamu tanggapannya soal itu? That's right, because aku nggak bisa pungkiri hal itu gitu, karena memang kita tuh
kelihatan keren ya, orang Bandung nih kelihatan keren, tapi kita berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan kamu memang penggiat F&B dan segala hal, ya kamu punya komunitas F&B sendiri. Tidak ada gather dan tidak ada rasa kolaboratif satu sama lain. Ya oke, gue sukses di diri gue sendiri, tapi apakah dia ingin punya, kalau dulu mungkin, kalau aku masih kecil mungkin dulu ya, kan Bandung tuh kayaknya, Bandung dan bajunya dan apanya gitu, kayaknya gini banget. Nah kayaknya di bagian situ tuh sekarang belum terbangun kembali. Apa yang harus dibenerin? Yang harus dibenerin adalah sebenarnya tentu pemimpin yang memang ingin memberdayakan itu juga. Jadi sebagai inisiator. Untuk ke situ ya. Memang untuk berjalan kembali lagi ke Bandung di zaman era yang sangat optimalnya itu, it's really bukan suatu tahap yang instan lah untuk sampai ke sana. Tapi maybe dengan inisiatif yang ada, kita bisa pelan-pelan menuju ke sana lagi, karena Bandung have so much potential gitu kan. Jadi rasa kebandungannya dan rasa cinta kepada kota sendiri itu sebenarnya yang penting untuk dikaitkan. Sekarang banyak orang Bandung kabur ke Jakarta because there's a lot of fieldnya di sana. Bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang justru orang Bandung nyaman di sini untuk bisa menggali potensi apa yang kita punya. Itu yang paling rasa guyup ke Bandungnya itu sih sebenarnya yang ada keterikatan secara historis, ada emosional. Betul. Dengan kota yang menumbuh rasa cinta gitu ya. Kalau sekarang kenapa bisa hilang ya, mungkin teknologi nggak sih? Ya. Karena sosial media hadir bikin kita jadi sendiri-sendiri, terus nggak guyup gitu. Nah teknologi tapi kan nggak bisa dipungkiri. Nah menurut kamu penggunaan teknologi yang bijak buat anak muda itu bisa dimanfaatkan sampai sejauh mana sih, Vin? Aduh, there's so much potential sih about social media sebenarnya. Right, iya kan? Karena sekarang banyaknya bikin konten sama keranjang kuning, ya which is apa juga sih? Iya, itu memang nggak bisa dipikir, memang oke juga, bagus juga gitu. Cuman memang kita itu banyak terbawa arus yang justru lupa dengan jati diri kita sebelumnya tuh ingin dibawa kemana. Sosial media tuh benar-benar general, benar-benar very abstrak gitu loh. Sosial media tuh sangat abstrak. Karena yang salahnya anak muda adalah kita tuh dari awal tidak mengidentifikasi diri kita tuh as apa, sehingga terbawa arus yang abstrak dan gak jelas. Jadinya kita gak punya identitas. Nah ini saya tertarik dengan bicara supaya tidak terbawa arus. Kalau dilihat kan kamu bahkan bikin SWOT sendiri, it's not common. Itu nggak umum banget, gila loh. Ada orang biasa bikin SWOT ya analisis perusahaan, bisnis atau apapun ya. Tapi ini analisis SWOT diri sendiri. Udah gitu lo bikin analisis juga tuh, ST, SOA gitu juga. Iya. Wow, oke. Nah berarti kan kamu tuh cukup punya visi gitu. Gue nanti mau jadi ini, gue mau kesana. Oh makanya gue ikut ini, ikut itu, ikut ini. Tapi kan gangguan tuh bisa macam-macam. Dari apalagi dunia politik yang kita tahu banyak banget pressure yang kadang-kadang bisa keeret-eret nih ke hal-hal yang nggak seharusnya kan. Ada banyak kejadiannya soalnya. Gimana cara kamu melindungi diri supaya tidak terseret arus? Jangan maruk. Wow, maruk. I have this. Aku punya dosen yang sangat aku hormati, namanya Prof. Robert Manurung. Beliau itu selalu bilang bahwa segala hal yang kita laksanakan di kehidupan ini, baik dari pekerjaan atau hobi dan segala hal bla bla bla, kita tuh jangan pernah menyalahi aturan alam. Apakah kamu pernah, kita sebagai orang biologi itu, jangan pernah menyalahi aturan alam. Kamu pernah lihat dirimu dari dulu 30 cm langsung semeter nggak? Pasti 30 cm, 31 cm, 32 cm, bla bla bla. Ikuti arus itu. Kalau misalkan orang teknis bilangnya kita harus mengikuti kurva sigmoid, bla bla bla. Ya itu adalah bahasanya gitu. Dulu beliau ngomong gitu. Cuman maksudnya adalah step by step, bertahap, jangan maruk. Karena kita nggak bisa pungkiri, itu tuh sering banget itu tuh untuk hal-hal yang bisa kita dapatkan secara instan, dalam rentang waktu yang sebentar kita dapat suatu hal yang banyak. Itu tuh sangat mudah didapatkan dan sangat
enak banget gitu kayaknya kalau diambil gitu loh. Betul, tempting, menggoda. Iya, very very tempting, very tempting, dan aku tuh I've been there quite a lot. Maksudnya in that position. Makanya butuhlah monthly recap dan monthly evaluation itu. Supaya bahwa kita tuh kayak, apakah kalau gue ngelaksain ini gue masuknya maruk nggak ya? Gue masih masuk ke arah hidup gue nggak ya? Pertimbangannya apa yang menentukan ini maruk ini enggak? Apakah batasannya tuh di mana gitu? Lebih ke sebenarnya memang baik dan buruknya sesuatu tuh is about insting diri Kita sendiri ya. sih sebenarnya. Iya bener, value yang kita punya ya. Jujur pada diri sendiri. Right, Ketika jujur pada diri sendiri, jangan bohong. Aku tuh I'm a very logical person sebenarnya. Apalagi as a woman gitu. Maksudnya kan woman kan very feeling and very emotional and very ini. Tapi aku kalau misalkan kayak oke, kayaknya lu gak jelas deh. Nggak, no gitu. Aku bisa semudah itu. Dan karena itu tapi bertahap juga. Dulu aku orang yang gak enakan, tapi seiring berjalan waktu dengan berbagai tempting yang ada, aku sekarang udah lebih logikan, lebih sharp bagian situ. Jadi kalau misalnya aku sebagai intuisi kayak gini, aku tuh lebih sering banget tuh bikin tabel pros and cons. Walaupun ada di otak doang, tapi pros and cons itu aku sering bikin. Kayak prosnya lebih baik dibanding consnya. Oke, let's do it dengan pertimbangan ini. Kalau misalkan consnya banyak dan intuisinya kok nggak enak gitu. Karena sebenarnya kalau rasanya ragu itu adalah salah satu bentuk tubuh alarm. Bahwa alarm. Jadi makanya harus balik lagi ke diri sendiri dan jujur pada diri sendiri tuh. Itu makanya kita ukuran itu tuh nggak ada. Nggak seperti teknik yang ada ukurannya. Ini tuh semua hal tentang intuisi dan segala hal. Ya bertahap, segala hal itu bertahap gitu menurutku. Jadi begitu kamu udah mutusin, oh ini maruk, I have to stop. Dan gimana cara? Sekarang banyak orang yang tahu ini harus dibilang enggak, tapi we just don't know how to say it. Gimana ya bilang no, enggak ke orang supaya ngerti lu gitu? With lebih dengan reason yang jelas dan logis itu aja. Balik lagi kadang-kadang orang tuh banyak gak enak. Banyak gak enak itu karena gak enak, cuman kayak gak enak. Padahal kalau misalnya orang dengar dengan penjelasan yang reasonable, dengan penjelasan panjang dan analisis yang baik, kayaknya orang tuh akan menerima. Karena orang pasti menolak yang mereka gak ngerti. Kita kan? posisikan diri kita sebagai orang yang akan kita bicarakan. Kayaknya kalau misalnya ada orang ngomong gini, ya gak apa-apa sih, oke, you have a good reason for that, so gitu. Karena orang banyak gak enakan gitu. Kayak sekarang aku lebih sharp dan lebih logika itu. Kayaknya orang akan nerima, so I have to say it that. Nah, urusan logika, pro kon, semua analisis segala macam berlaku di semua hal dalam kehidupan. Relationship. Wow. Wah, oke. Tapi memang nggak bisa se-sharp itu ya, karena relationship itu involve emotion, involve bla bla bla. Lebih banyak lagi. Ada blind spotnya kan? There's a lot of blind spots. Right. Ya, kayak I'm still 24. So jangan sombong. Jadi kayak nggak terlalu banyak, maksudnya belum banget loh, gila. belum punya banyak experience di sana, so kayak aku juga, maksudnya Mas Bayu juga kan pasti, udah pasti lebih ngerti lah bagian sana. Cuman I have to talk di sini bahwa kayak apalagi sebagai perempuan gitu kan, di relationship ya banyak kayak udah terlanjur lama. Udah gimana, udah sayang banget gini-gini, tapi kalau misalkan banyak membebani, why we have to menggenggam itu? Pakai logika ya? Iya, karena pada akhirnya di kehidupan ini adalah bagaimana cara kita mempertahankan diri kita gitu, dan mimpi kita, dan atau apapun yang kita inginkan gitu. Tapi memang dengan reason yang baik gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Memang dimensinya banyak banget sih kalau relationship. Kayaknya kalau diomongin kayak gitu, kayaknya akan banyak sangat kontra banget dengan statement itu, karena memang aku juga tidak seblunt itu sih kalau misalkan relationship. Banyak hal yang gitu. Cuman tetap aja pada at the end of the day, apalagi sebelum menikah, kalau menikah ini karena ibu jangan orang tua, menikah is all about adaptation and compromission. Right. Tapi kalau sebelum itu adalah penilaian. Wow, oke. Iya, kayak gitu sih. Jadi sebelum bisa mutusin menikah, ya udah, sebelum menikah, untuk menilai. Karena menilai diri sendiri dan menilai dia. Iya, karena kamu itu, apalagi perempuan, ijab kabul itu adalah pemberian hak dan kewajiban dari seorang ayah ke suami, yang nanti tuh kamu tuh akan bergantung 100% dengan dia. Kamu akan bergantung dengan orang yang seperti apa. Tapi gini, bukannya melemahkan perempuan, tapi kan ada
spot atau posisi atau situasi di mana perempuan tuh butuh bercerita, butuh sharing. Ya, ya, ya. Apalagi dengan dunia bidang pekerjaan, kesibukan yang kamu jalanin, kan kadang-kadang kalau nggak mau overwhelm, Ya. harus Rely. iya, bebannya harus dikurangi nih dengan cara berbagi. Ya, I am that kind of person. Nah, itu kemana? Ya ke orang tua, ke pasangan. Makanya I need pasangan yang Bisa mengerti dan juga bisa menjadi seorang pencerita, karena nanti ketika beranjak dewasa kecantikan kegantengan itu akan punah dan sirna sisanya pada adalah masanya. orang yang bisa bercerita dengan kita gitu. Aku nggak bisa mungkin aku adalah orang yang very emotional sebenarnya, very rapuh dan segala hal, dan I really need to talk to my parents. I really need to deep talks, itu is my thing 100%. So I need a partner yang seperti itu, yang bisa sharing, jadi gitu. sparring kamu ya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya lagi butuh me time, sanctuary room kamu tuh di mana? Sanctuary Ya, roomnya I mean yang gue, kalau aku misalnya Mas Bayu sanctuary apa? room gue adalah ya gue denger musik kenceng, books, terus just pergi jalan kemana sendiri. Ya sama. Oh ya? Ya karena kan aku ambivert ya, extrovertnya itu kayak kalau sekarang kan very sosial ya, pekerjaannya sosial banget, ketemu sama semua orang, and then Iya kan? kalau misalkan udah beres semuanya, just wanted to rest, Iya, tidur. Walaupun itu susah. My hobby is sleeping. Exactly. Sekarang pasti susah. Setiap lo mau tidur pasti kebayang tuh semua persoalan-persoalan yang lo hadapin seharian, terus lo coba jahit untuk cari solusi. Iya. Dan itu kan kalau berjalan tiap hari akan ganggu kesehatan. Iya. So kayak sanctuary room nih actually is my bedroom. Udah kamar lo aja Kamar ya. aja gitu. Atau enggak kalau misalnya emang kamar udah mulai sumpek, nyetir jauh. Oh. Nyetir jauh dengan lagu, dan ya udah sendiri. Sendiri. Gitu. Or quality time with my beloved one. Ah. Tapi ya memang aku tuh kalau misalkan sama satu orang dan sama keluarga, itu tuh menurut aku bukan sosial, itu tuh emang Yes, closest circle ya, iya, bagian dari kita iya. ya, bagian dari itu diri bukan sendiri. termasuk socializing bagi Bukan. aku. Itu tuh emang ya itu adalah rumahku gitu, itu tuh jadi gitu. Wow. Oke. Nah, kita mau mainin ini. Kita main dulu gue gitu, titik-titik. Nah, jadi bisa aja ini tentang apa yang pernah kamu lakuin atau apa yang pernah kamu pikirin. Misalnya kayak dulu aku pikir tidur siang itu nggak penting. Tapi sekarang gue baru nyadarin gue setiap hari gue pengen punya waktu bisa tidur siang. Kalau kamu apa? Dulu gue kira gue introvert, and actually I'm 51% extrovert. 51%. Ambivert tapi lebih ke extrovertnya sedikit. Berubah atau kamu baru nyadar? Berubah. Kok bisa? Dulu introvert tuh 70. Kok bisa? I don't know why. Because Karena banyak juga orang introvert bingung loh, nggak bisa untuk nyampein mimpinya. Ada tips nggak? introvert dan extrovert itu bukan alasan kita nggak bisa berbicara. Itu mah cuman itu adalah salah satu media kita ketika kita capek, kita tuh maunya diem atau maunya justru socializing. Ke orang extrovert itu adalah ketika udah capek dengan segala hal, I want to go to party. Oke. Kalau introvert, I want to stay at home. Tapi bukan berarti orangnya nggak bisa ngomong. Both introverts and extroverts itu bisa, bukan alasan ya? kita nggak bisa ngomong. Nah, cara introvert untuk bisa ngomong? Mungkin seiring berjalan waktu, kalau dulu pokoknya intinya pengen tidur aja di rumah gitu. Kalau sekarang kan kayak karena terpaksa untuk socializing lebih banyak, makanya mungkin extrovertnya lebih bergeser. Dipaksa ya. Dipaksa. Oke. Dulu aku juga gitu sih. Jadi gue tuh kalau misalnya mau ngomong sama orang itu harus gue tulis dulu surat. Bahkan untuk ngomong sama pacar, ngomong sama bokap sendiri gitu, ya gue bacain tuh surat gue tuh depan mukanya bokap gue. Papa, gini. Tapi aku baca. Tapi lama kelamaan tulisan itu ada di kepala, nggak di kertas. Iya. Dan akhirnya orang ngeliatnya kayak extrovert atau ambivert whatever. Tapi ya mungkin ini tips juga nih ex people buat kamu yang introvert, bukan berarti nggak bisa menyampaikan pesan atau mimpi yang kamu mau. Kita main lagi. 3 pilihan 1 kenangan. Oh God. Aku akan nyebut 3 part, 3 benda. Mana yang punya kenangan paling dalam? Ya.
Rumah, pantai, kampus. Dipilih satu nih. Pilih salah satu. Yang kenangannya paling dalam, yang menurut kamu punya makna paling dalam buat kamu dalam perkembangan diri kamu, dalam perjalanan hidup kamu. Rumah, pantai, kampus. Kampus. Kenapa? Kalau rumah mah it will be there as far as Whatever happens, ya. whatever happens. Tapi kampus itu tempat dimana fluktuasi kehidupan. Ada kejadian. Banyak kejadian Oh, ya? yang bisa aku discover myself, bla bla bla, exploring things. Kampus. Ya, ada kejadian yang biasanya dalam itu bisa karena punya pengalaman yang gak enak. Ya, maybe. Seorang Pinka punya pengalaman gak enak di kampus? Pengalaman gak enak, Nggak pengalaman mungkin. enak, Lu tuh pasti ada semuanya. banyak privilege di kampus. No, I'm not actually. Seriously? Ya. Apalagi di Indonesia dengan gelar ada di tangan gitu pas S2 ya. Waktu itu yang mungkin cukup gak nyaman adalah satunya kan pembagian waktu yang agak ribet, dan kedua mungkin awalnya itu ada resistensi sedikit dari dosen-dosen. Kenapa lu ngikut? Nah, kan banyak yang remehin tuh. Iya, Pasti kan? aku tapi waktu itu kan tidak bisa memberikan statement apapun karena aku sedang menjalani. But right now, you see, aku bisa aku bisa mengimplementasikan apa yang aku kerjakan. Lu lihat nih. Ya gitu. Sebenarnya bukannya Pak Bu, saya ini kok nyaah kok. Oke, Pinka, kan sekarang di dunia yang kamu jalanin pasti nggak sedikit orang yang menganggap, aduh, apaan sih nih gitu. Ini ya ini mah karena Miss Indonesia karena cantik aja gitu. Tapi begitu ITB, wah, tapi kan nggak banyak orang explore. Bagaimana respon dan reaksi kamu menghadapi orang-orang yang meremehkan? Ya, itu adalah my biggest ini sih bukan insecurity berarti ya. Overthinkingnya tuh di sana. Yeah. Because I don't want to be labeled as just someone that is representable sebenarnya. Jadi nggak mau hanya aku sendiri ya. Aku nggak mau kayak kok lupa jangan doang gitu. I don't want that gitu. So makanya semua itu tentang pelan-pelan kan. Aku cuma bisa pelan-pelan membuktikan bahwa aku tuh stay di my academics bla bla bla. Kita pelan-pelan aja, orang pun nanti pada akhirnya karena gini, labeling itu bukan kita malah misalnya aku melabeli diri sendiri sebagai seorang akademis, and then everyone have to sees me as an academics gitu. Tapi itu adalah apa yang kita kerjakan, ntar labeling itu datang dari orang-orang. Jadi kayak itu memang satu hal yang sangat aku overthinkingin. Cuman kayak satu kata adalah wait and see. Oke, ya berarti pembuktian aja gitu. Pembuktian aja. Nanti kayak soalnya kita tuh nggak bisa kan mengontrol semua perkataan orang-orang. Gue nggak gitu. Ya, do whatever you want, think whatever you think. Just wait and see. Ini penting nih buat anak muda, karena daripada overthinking apa segala macam dengan dibatasi karena omongan orang, ya udah wait and see, buktiin. Iya, ya, karena itu yang bisa jadi mental health kita tuh terombang-ambing itu karena itu sebenarnya. Jadi kayak ya udah kita stays in our path, do it the best as we can. Apa aja orang mau ngomong apa, tutup telinga aja gitu. And just do it gitu. Just do it, wait and see itu udah dua kata-kata yang suka aku, jadi kalau aku bisa bilang itu kayak udah pills aku tuh itu. Karena aku kayak ikut dia ngomong gitu terus kayak mau just do it gitu aja gitu. Tutup telinga udah gitu. Tapi ada haters nggak di sosial media? Alhamdulillah nggak ada sih komentar haters gitu. Alhamdulillah enggak. Ya. Oke. Nah, kita kan di titik temu nih obrolannya. Kita percaya bahwa setiap orang itu setiap cerita pasti akan ketemu dengan satu situasi, dengan ketemu dengan satu orang, kondisi yang membuat dia akhirnya berproses dan tumbuh. Nah, titik temu kamu ada di mana? Titik temu tumbuh aku. Ya, ketemu dengan satu situasi, kondisi atau orang yang akhirnya bikin kamu membuat cerita seperti Pinka sekarang. Back then, waktu aku SMP. Itu tuh benar-benar titik temuku. Yang waktu disuruh nyanyi itu? Bukan. Ada. Dulu aku tuh overweight. No kidding. Gak mungkin. 75 kilo. Umur?
umur kayaknya waktu itu kelas 1-2 SMP tuh bisa Oh, berapa oke. tahun ya? Oke. Ya Iya. segitulah ya gitu. Kita lagi puber-pubernya. Hmm. I used to like my senior dulu gitu loh ya, my senior dan adiknya tuh seangkatan diriku gitu. Oke. Karena I'm very introvert person, overweight dan bla bla bla, not pretty lah in gini, cuman kayak ya udah aku cuma suka doang gitu, aku nggak pernah ganggu. Tapi kayak ya banyak tekanan bahwa kayak ngapain lu suka kakak gua gitu. Setelah itu kayak langsung terbanting diri ini. Ya bener loh. Apa sih gitu. Setelah itu ya kayak perihal makanya kayak bertahap dan segala itu sebenarnya dari junior high school tuh aku udah mikir kayak gitu, karena dari 75 kilo itu aku turun sampai 60 kilo dalam 1 tahun. It's all about kayak aku memperbaiki jadwal makan, olahraganya itu. Sebenarnya itu adalah hal yang kayak iya udah sih bukan cinta monyet ya, kayak anak-anak SMP lah. Cuman membekas banget ya. Cuma bekas banget karena itu perjalanannya setahun untuk aku bisa membuat diriku turun berat badan. Jadi turun berat badan tentang it's all about resilience, tentang habit, tentang ini tuh mungkin itu kayak biasa aja kalau misalnya orang dewasa yang mengerjakan, tapi kalau anak kecil yang mengerjakan tuh kayak itu banyak banget lesson learn-nya di situ tuh, banyak banget yang shaping aku setelah itu kayak oke, gue harus terus bertumbuh, gue harus sabar, gue harus stick to my ini apa? Dan komitmen kan? Dan komitmen itu yang aku tuh dibuatnya waktu zaman itu. Karena aku nggak mau tiba-tiba gitu. Eksipel kita akan hadirkan beliau yang pernah ditaksir sama Pinky. Jangan. Lo harus bilang makasih loh sama dia loh. Iya makanya kayak segala hal yang terjadi di hidup, buruk baiknya, aku tuh very grateful. Kalau dibilang mau ngulang nggak atau mau memperbaiki nggak, no, udah biarkan aja, let it happen. Because that experiences yang men-shaping Priyanka saat ini, dan mungkin experience buruk dan baiknya di masa depan, aku akan savor it sebagaimana mestinya dan menjalani sebagaimana mestinya. Kalau ketemu diri kamu tuh yang hari itu yang ditanya sama si teman kamu yang adeknya dia itu yang apain sih lo gitu. Aku harus gimana? Nah, kalau kamu ketemu si diri kamu itu di umur itu, aku nggak akan nge-spill apapun, aku nggak akan aku nggak akan ngebisikin atau nge-spill apapun. Aku cuman kayak ya udah kayak how's your day, how is your feeling, gitu-gitu aja. Kayak cuman ngobrol aja, aku kayak oke. Karena kamu harus menjalani pahitnya itu untuk menjadi diriku sekarang. Kalau misalnya aku merubah kayak ntar lu kurus kok gitu, nanti gak kurus, gak akan ada motivasinya gitu. I have to keep the fire yang zaman dulu itu ada. Karena balik lagi sebagai orang teknik, aku selalu memakai segala hal. Kan ada hukum kekekalan energi. Oh oke. Iya. Apa ya, kekesalan, dendam, kesel, itu tuh energi yang sangat besar. Tapi bagaimana kita mentransformnya itu di dalam kehidupan, itu how we manage it. Itu nggak, energi itu nuklir loh, nggak akan pernah hilang. Kalau misalkan diarahin untuk pengembangan diri, sebesar apa energi itu yang bisa kita pakai, wow, it's a very big energy. Kita harus memanage itu, tetap kita berusaha untuk membelokkan itu ke arah kanan. Jangan pernah mengimbres ke ke arah kiri gitu. Karena sayang, itu tuh big energy loh gitu. Jadi makanya aku bilang rumus-rumus itu adalah cerita, tools untuk cerita. Itulah aku pakai. Itu Prof. Robert Manung yang menyadarkan segala hal itu rumus itu bercerita, termasuk soal kekekalan energi dan segala hal. Itu tentang manajemen diri sendiri, mau diarahin kemana itu termasuk. Kalau kesel dari orang nih ngomongin gimana juga kan suka ada kesel deh gitu-gitu. Oh ini big energy nih, gue lagi dendam. Oke, setelah itu gue buktiin gue harus bagus untuk diri aku sendiri, bukan untuk menunjukkan kepada dia. Perempuan tuh punya keterbatasannya loh. Mood dan PMS tuh menjadi salah satu kendala yang akhirnya bisa merubah judgement. How did you handle it? I have to ini sih sebenarnya embrace it for one day. Embrace aja nih. Embrace penting aja. Untuk seluruh perempuan di luar sana. Iya, karena aku nggak bisa pungkiri itu. Aku tuh nggak mau menutupi, karena memang kita perempuan dan laki-laki dibuild oleh Tuhan yang berbeda gitu. Masing-masing punya keterbatasan. Iya, punya keterbatasan. Tapi pasti dari keterbatasan itu pasti ada positifnya kok gitu. Dari PMS misalkan kayak kita harus bisa manage. Oke, sehari gue bete, misalkan gue kayak gak mau ngomong, ya kasih tau aja nggak mood, tapi sehari doang, kalau nggak moodnya besok mood lagi gitu. Oh, dikasih ruang untuk itu ya? Dikasih ruang, karena kalau gitu mah diizinin ya, benar harus diizinin sih. Soalnya kalau misalkan justru ditahan, nanti bisa merembet 3 hari. 2 harinya kosong dong, nanti 2 harinya akan moodnya
Jadi kalau misalkan di spill mah oke, kita spilling dulu sehari full, tapi udah kosong kan setelahnya. Kalau misalkan kita spilling hari 1 hari, 2 hari, 3 hari, lah sayang dong 2 hari ini jadi waste-nya nggak misalnya kita nggak optimal 100% dong nanti di hari kedua dan ketiga. Nah, adalah 0% dulu aja di hari pertama kalau aku kayak gitu. Iya, jadi memang kadang-kadang kita punya momen-momen atau titik-titik yang terendah dalam hidup, ya memang harus di-embrace aja, diakui, dinikmati dan dilewati gitu ya. Iya, betul. Untuk terus bergerak tentunya. Nah, kalau ngobrol sama Priyanka ini banyak banget yang sebenarnya kita kayak nggak kelar-kelar nih. Tapi thank you so much Thank you for banget Mas coming Bayu here. for the opportunity. What inspiring talks. Senang banget bisa ngobrol banyak dari kamu dan ternyata perempuan hadir di dunia STEM walaupun belum populer di Indonesia, Science, Technology, Engineering and Mathematics gitu ya. Itu banyak banget yang sekarang udah berkembang di Indonesia. Jadi ya intinya kalau dari obrolan ini sih aku senang ya tadi, kalau punya mimpi go for it, just do it gitu ya. Jangan terlalu banyak pertimbangan omongan orang yang akhirnya malah bikin kita punya mental block sendiri gitu ya. Kamu ada pesan nggak buat anak-anak muda di Kota Bandung? Mungkin balik ke moto. Oke. Karena Saya mau tanya nih, moto itu proses perjalanannya gimana? Ada kejadian apa akhirnya muncul moto itu? Ya karena banyak suatu ya temptation dan berbagai hal dari luar, kemudian dengan kan ini aku bisa bilang bahwa 2 tahun terakhir ini kan suatu hal yang berbeda banget gitu di hidupku. Nah ini yang 2 tahun ini yang membentuk moto ini sebenarnya. Moto ini udah ada dari sebelum Miss Indonesia. Rooted in truth itu adalah berarti kan berakar pada kebenaran. Kebenaran seseorang tuh kan emang beda-beda. Cuman apapun itu yang tadi yang diyakini benar dan genuine itu adalah dirimu, maka berakarlah pada itu gitu. Kalau misalkan emang kamu tuh suka itu ya komitmen kepada itu. Ketika kamu merasa itu benar, komitmen pada itu, tapi don't go back for that because you already committed to that. You already berakar pada kebenaran yang kamu sudah ambil. Kebenaran itu bebas, orang tuh abstrak aku nggak bisa bilang apapun. Iya, perspektif ya. Kemudian setelah kita berakar pada kebenaran, kita laksanakan kerjaan itu. Kemudian ketika kita sudah mengerjakan itu, anchored in faith, berlabuh pada keyakinan pada diri sendiri bahwa kita bisa, dan keyakinan juga pada Tuhan bahwa segala hal yang kita kerjakan itu sebenarnya ini tuh dia tuh mengizinkan kita untuk menjalani ini. Jadi itu yang membuat kuat. Wow, so deep. Yeah. I have to admit that I really love my motto. Iya loh, gila, inspiring. Bener juga ya, harus berakar pada kebenaran, tapi ujungnya ya harus ada keyakinan juga yang bisa menjadi pendorong atau pembatas. Iya, pendorongnya adalah keyakinan diri sendiri, pembatasnya adalah Tuhan. Gitu. Perihal Maruk itu juga Tuhan pasti. Iya. Makanya kayak malam tuh memang waktu yang sangat optimal untuk kita berbicara pada yang Maha Kuasa gitu loh. Tahajud kayak atau gimana gitu. Karena kalau pusing curhat ngadu ya. Iya, walaupun memang jawabannya nggak langsung tapi pasti terarah. Wow, berarti kayak saat kehilangan arah ya lo tahu arahnya harus kemana gitu. Yes, ya. That's right. Priyanka Putri Arifia jadi menteri suatu saat tertentu possible? Doakan saja. Amin. Menteri apa Priyanka? I really want to be a Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke. Ataupun Menteri Pendidikan. Wah. Oke, amin. Mudah-mudahan ku percayakan anak-anak dan generasi depan cucuku di tanganmu ya. Let me develop myself first. Iya. Take your time. Masih banyak waktu untuk bisa berproses. Mudah-mudahan semua lancar, diberikan kemudahan oleh Tuhan dan tetap menjadi inspirasi. Dan kita, saya yang bukan orang Kota Bandung, dan saya yakin ada banyak orang Kota Bandung juga bangga kalau Kota Bandung punya seorang Priyanka. Semoga apapun harapannya itu, kebaikan apapun untuk teman-teman yang ada di Kota Bandung ataupun Kota Bandung itself, Amin. Semoga bisa terlaksana atau apapun itu. Bisa memberikan, apalagi talks ini juga bisa memberikan inspirasi atau teman-teman anak muda yang lagi mental block bisa terinspired dengan percakapan kita hari ini. Ngobrol langsung sama Priyanka, bisa DM-an atau ya follow Instagramnya. Sukses untuk AIF. Thank you so much. Pasti banyak banget rangkaian dan banyak banget bebannya. Mudah-mudahan kamu bisa ngelewatin semuanya. Dan sabar-sabar sama Pak Wali. Pak Wali nyebelin gak? Baik banget.
Terima kasih atas segala opportunity-nya. Nggak bohong. I learn a lot. Bohong. Thank you, Sebagai Vinka. kakak kelas di SMA, jauh banget. Satu SMA. Satu SMA. Wah, dia udah jadi kepala sekolah, kamu baru masuk. Iya. Sukses ya. Thank Iya. you, Priyanka. Thank you so much, Bye, Mas Bayu. people. Thank you for joining us.